selamat pagi dan shalom. Selamat pagi, shalom. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sehingga pagi ini kita masih beribadah semuanya karena kasih Tuhan. Dan berterima kasih juga kepada Ibu Asrama yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sekali lagi dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sudah menemukan, amin? Nanti kita akan membacakannya secara bergantian. Saya dengan ayatnya ke-15, teman-teman semua ayatnya yang ke-16, dan 31 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Indonesia, yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai sendirianku. Aku datang kembali kepada kamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yuda yang Tuhan dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang aku berikan bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi mengikut Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa kepadamu, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi dan akan kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersihkan karena aku begitu kepada kamu, sebab Bapa yang besar adalah aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak yang berkata kepada kamu, sebab saat ini datang dan Dia tidak berkuasa sedikit pun. Sama-sama. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku pun melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita baca, saya akan memberi tema yaitu mengasihi Yesus. Dengan tema mengasihi Yesus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus mengasihi Yesus? Apa dasarnya kita mengasihi Yesus? Dasar kita mengasihi Yesus karena kasih karunia-Nya yang diberikannya kepada kita. Nah, ketika kita sudah mengenal yang namanya kasih karunia yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kehidupan kita, maka kita pun harus mengasihi Yesus, teman-teman. Nah, walaupun di zaman kita pada saat ini kita belum tahu bentuk Yesus itu seperti apa, fisiknya seperti apa, tetapi dalam kehidupan kita bisa merasakan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hidup. Amin. Maka daripada itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kita harus mengasihi Yesus. Dan saya yakin dan percaya teman-teman yang di tempat ini, kita semua adalah orang-orang yang selalu mengasihi Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus
Yang pertama, ia selalu menuruti segala perintah Tuhan. Di ayat yang ke-15 itu dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi teman-teman, ketika kita mengatakan bahwa kehidupan kita sudah mengasihi Yesus, maka kita harus mampu melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan seperti apa? Perintah Tuhan seperti yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa lihat di ayatnya 23. Dikatakan di situ bahwa jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi teman-teman, perintah yang Tuhan mau pada pagi hari ini adalah perintah yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada banyak sekali perintah yang sudah diajarkan kepada kita. Bahkan setiap harinya ada waktu kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Maka dengan membaca kebenaran firman Tuhan, ada perintah Tuhan yang kita tahu. Nah, pada pagi hari ini, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan harus menuruti kebenaran firman Tuhan. Mungkin menuruti kebenaran firman Tuhan, kalau secara manusia tidak mungkin 100% kita lakukan. Tetapi karena bukti kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mampu, teman-teman. Nah, ketika kita sudah mampu melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang akan kita dapat, teman-teman, yang pertama, kita akan mendapatkan yang namanya Roh Kudus. Di ayatnya yang ke-26 dikatakan di situ bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu adalah Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kita, yang mengingatkan kita. Jadi teman-teman, kalau kehidupan kita mau Roh Kudus itu tinggal selalu dalam kehidupan kita, mari sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa, teman-teman? Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Ketika kita salah, pasti ada saja perasaan yang mengingatkan, itu salah. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan pada saat ini, mari sama-sama belajar. Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang selalu mengajarkan kita dalam segala sesuatu hal yang baik, teman-teman. Nah, yang kedua yang kita dapat ketika kita sudah melakukan atau menuruti segala perintah Tuhan, yang kedua yang kita dapat adalah Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Seperti di ayatnya yang ke-18, teman-teman. Dikatakan di situ, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi teman-teman, ketika kita sudah taat kepada kebenaran firman Tuhan, ketika kita sudah setia kepada Tuhan Yesus, melakukan segala apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Amin. Nah, ketika kita mau, teman-teman, kehidupan kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, maka lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu. Nah, yang ketiga yang Tuhan berikan atas kehidupan kita ketika kehidupan kita menuruti kebenaran firman Tuhan, yaitu kita memiliki yang namanya damai sejahtera. Kita bisa lihat di ayat yang ke-27. Dikatakan di situ bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi teman-teman, siapa sih di dunia ini manusia yang tidak mau yang namanya damai sejahtera? Apalagi damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Mungkin ada kedamaian yang kita dapat dari dunia, tetapi firman Tuhan mengatakan pada pagi ini kepada kita bahwa damai yang kita dapat yang diberikan oleh dunia sangat beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, ketika kehidupan kita mau mendapatkan yang namanya damai kesejahteraan itu yang berasal daripada Tuhan, maka lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah segala perintah Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa menikmati, kita bisa merasakan yang namanya kedamaian sejahteraan. Ketika kehidupan kita merasakan yang namanya damai sejahtera,
Maka bukan berarti nggak ada beban, nggak ada gelisah, nggak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi untuk menyelesaikan masalah kita, kita selalu ada yang namanya kedamaian. Kita tidak bersungut-sungut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena Tuhan Yesus yang memberikan dan yang menguatkan kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, melalui kebenaran firman Tuhan ini dengan tema mengasihi Yesus, ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus adalah menuruti segala perintah Tuhan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, dan yang akan kita dapat yaitu yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.